Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epik antara Mikhail Tal melawan Janos Flash. Ini terjadi pada Juni 1981. Oke, baiklah, langsung aja kita masuk ke partainya. Di sini Tal sebagai putih dan Flash megang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan C6, lalu E4 dan D5. Apakah kalian masih ingat nama pembukaan ini? Posisi ini disebut dengan kerokan defense. Dilanjut pengembangan kuda ke C3, Flash memakan pion dengan pion, dimakan balik oleh kuda. Next, pengembangan kuda oleh Flash dengan kuda ke D7. Ini adalah Karpov variation. Sedikit wawasan buat kalian, jika jawaban di sini adalah menteri ke E2, kalian dilarang menggerakkan bidak yang tidak berada di jalur kabur raja. Karena misal kalian mengembangkan kuda ke F6 nih. Ini kan bukan bidak yang ada di jalur kabur buat raja kan? Jadi balasannya adalah kuda D6 skakmat. Skakmat bisa terjadi kapanpun. Oke, jawaban Tal di sini adalah kuda F3. Dijawab kuda F6 menantang kuda. Kuda mundur G3, dibalas pion E6. Menjaga petak F5 dari kuda dan membuka jalur untuk gajahnya. Gajah D3 adalah jawaban Tal di sini. Flash membalas dengan pion C5 menantang pion. Tal tidak memakan pion, tapi melindunginya dengan pion C3. Flash tetap makan pion dan dimakan balik oleh kuda. Dibalas gajah C5 menyerang kuda dan Tal pada pendek. Flash menukar gajahnya dengan kuda. Dan setelah Tal memakan gajah dengan pion, Flash berkode pendek. Tal langsung membawa gajahnya ke G5 untuk menyerang kuda. Flash mengusirnya dengan pion H6. Jika gajah H4, dia terjebak dengan pion G5. Jadi gajah ke F4. Flash kuda B6, dibalas gajah C2. Kuda D5 menyerang gajah, dan gajah ke L5. Lihat jalur serangan yang dimiliki oleh putih. Sangat-sangat berbahaya. Next, menteri B6 menyerang pion di B2. Pion nggak dilindungi, Tal memainkan menteri ke D3. Dan Flash tidak memakan pion guys. Kenapa? Untuk lebih jelasnya mari kita bahas. Jika menteri kali pion, putih punya ancaman menteri H7 skakmat, tapi dijaga kuda. Ancaman lain adalah benteng F ke B1 menyerang menteri, tapi menteri masih bisa kabur ke C3 karena dijaga kuda. Jadi, kedua kubu memperebutkan petak H7 dan C3. Dan apa kalian tahu maksud saya? Ya, inilah konsep yang dinamakan removing the defender dan juga decoy. Jawaban putih adalah gajah kali kuda. Jika dibiarkan, menteri H7 skakmat ya. Jadi kuda kali kuda, berulah benteng F ke B1. Dan menteri terjebak. Sebuah konsep yang sangat berguna. Oke, jawaban Flash di sini adalah kuda B4 menyerang menteri dan gajah. Menteri ke D2 melindungi gajah dan kuda kali gajah. Di sini Tal juga makan kuda, tapi dengan gajah guys. Jika pion kali gajah, menteri kali pion akan sangat berbahaya. Flash nggak makan gajah, tapi makan benteng dengan kuda. Tal nggak makan kuda, tapi kuda ke H5 menyerang pion G7 2 kali. Ini adalah gerakan brilian guys. Ya, kuda hitam ini seperti kalian ya, dikacangin. Udah caper makan gajah sama benteng, tetap nggak digubris. Oke, kita lanjut. Sebuah gerakan bagus dimainkan Flash di sini, yaitu pion L5. Gerakan ini membuka serangan menteri ke arah gajah. Tal membalasnya dengan pion kali pion untuk melindungi gajah. Flash memainkan pion G5 untuk membatasi serangan menteri. Jika gajah kali pion, maka menteri ke G6. Jadi Tal memainkan pion E6 untuk menutup serangan menteri. Jelas Flash makan pion dengan menteri. Tal pion H3 memblokir petak G4 jika menteri ingin menyerang kuda. Menteri F5 dan benteng kali kuda. Gajah ke E6 untuk mengeluarkan benteng A-nya dan benteng E1. Persiapan benteng ke L5. Menteri pergi ke G6 untuk menyerang kuda dan pion G4 melindungi kuda. Benteng A digeser ke C8 dengan tujuan ke C2. Gajah mundur ke C3 untuk membatasi serangan benteng. Benteng F digeser ke D8 menyerang menteri,
menteri pindah ke E3, benteng D3 double attack, dan menteri pindah ke E5, ancaman mat, menteri ke H8. Jika pion F6, menteri kali gajah skak benteng. Jika pion F5, kuda F6 sekak. Jika raja H7, juga kuda F6 sekak. Atau jika raja F8, menteri H8 adalah skak benteng. Dan gajah tidak dalam posisi melindungi benteng ya, karena sedang terpaku oleh benteng. Atau menteri menutup sekak, gajah ke B4. Setelah raja geser, menteri kali menteri. Maka dari itu, Flash memakan gajah dengan benteng. Setelah pion kali benteng, gerakan terbaiknya adalah gajah ke C4. Tapi, mungkin Flash takut dengan ancaman menteri B8 sekak. Jadi Flash menggeser rajanya ke H7. Ini adalah gerakan blunder guys. Jelas kuda F6 sekak. Raja G7, kuda D5 discover sekak, raja ke H7, dan permainan berakhir setelah tal memainkan kuda E7. Karena di sini Janos Flash menyerah. Jika permainan dilanjutkan, di sini kuda menyerang menteri ya. Jika menteri ingin kabur, dia bisa ke G7, tapi menteri E4 skak benteng. Jika Flash mengancam balik dengan benteng D5, bisa kuda kali benteng, gajah kali kuda, dan menteri kali gajah. Atau kuda kali menteri, benteng kali menteri, dan kuda kali benteng. Intinya, di sini putih yang diunggulkan. Serius guys, saya seperti disihir. Entah apa yang saya lewatkan waktu menganalisis ini, tapi tadi kan ada kuda yang makan gajah sama benteng. Kok di endgame malah tal yang unggul perwira? Benar-benar hebat. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video ini, langsung aja klik like dan juga subscribe channel ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Salam King Chess, terima kasih guys.